Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, baik itu Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Dan itu merupakan wadah atau media bagi kita dalam rangka menjalin tali silaturahim kita ke depannya, sehingga tercipta yang namanya kekuatan Islam yang kokoh dan juga solid, dan tercipta yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin bagus ke depannya. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, untuk kali ini saya ingin membahas tentang Rasulullah, ya, tentang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu, Rasul secara bahasa berasal dari kata arsalah yang artinya itu mengutus. Ya. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul, berarti yang diutus atau utusan. Jadi kalau misalkan itu Rasul itu secara bahasa artinya ialah utusan. Itu ya. Dalam hal ini seorang Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau risalah. Jadi seorang Rasul itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan atau risalah. Jadi Rasul seperti itu ya. Jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Jadi para rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat banyak ya, sangat banyak sekali, dan ada yang diceritakan dan juga ada yang tidak diceritakan ya, yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ayat ini menjelaskan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kaumnya berjumlah banyak, bahkan ada beberapa nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Adapun rasul-rasul yang wajib kita ketahui sebanyak 25 rasul sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga mensinyalir bahwa jumlah para nabi atau rasul tersebut sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti. Ya. Nah, jadi intinya kalau para rasul itu memang banyak sekali ya. Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi para rasulnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu apa yang disampaikan?
yaitu tentang syariah Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, terus itu disampaikan kepada para Rasulullah, terus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu ya, tugas dari seorang rasul memang untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa di situ? Pedoman hidup manusia, yaitu tentang semua ajaran-ajaran syariah Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada para rasul dan kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam menjalani hidup ini kita memiliki dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terjaga keasliannya dan dijaga sepanjang masa. Sedangkan hadis adalah rekaman perilaku Rasulullah SAW yang telah dijaga keteladanannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan yang sangat baik bagi seluruh umat manusia. Siapa mereka? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah SAW itu merupakan apa? Contoh manusia yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Makanya Rasulullah itu harus kita ikuti perilakunya, baik dari segi perbuatannya dan juga dari segi sabda-sabdanya kita harus ikuti. Ya. Beriman kepada Rasulullah memiliki pengertian yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya agar menyampaikan wahyu Allah pada manusia serta mengajak mereka pada kebaikan dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para rasul itu maksudnya apa? Di situ bahwa kita percaya dengan sepenuh hati dan juga dengan segala perbuatan kita bahwa Rasulullah itu apa? Di situ utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan apa di situ? Pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Serta apa di situ? Mengajak mereka pada kebaikan dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul itu mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rasul itu merupakan bagian dari rukun iman. Ya, rukun iman itu rukun iman yang keempat. Ya, seorang mukmin akan mendapat dosa besar apabila tidak mengimaninya. Bahkan ia dapat dikategorikan sebagai orang kafir. Ya. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan orang yang kafir. Kenapa bisa demikian? Karena tidak berimannya seseorang itu kepada Rasul-Rasulnya Allah, berarti dia sudah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah itu yang menyampaikan pesan atau risalah yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Makanya di situ beriman kepada Allah harus beriman kepada para rasul-rasulnya Allah.
Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah tujuan, yaitu menyampaikan berita gembira. Maksud dari berita gembira apa di situ? Bahwa segala perbuatan baik manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan dibalas dengan cara pahala yang nanti akan kita uh, dapatkan di akhirat nanti. Dan juga apa di situ? Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dan mengajarkan kepada manusia tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kita melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan yang baik saja, yang dimaksud dengan amal soleh. Kenapa bisa demikian? Karena setiap perbuatan manusia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari penghakiman, ya, pada hari pembalasan nanti di akhirat. Makanya di situ kita sangat berhati-hati sekali dalam menyampaikan sesuatu ketika hidup di dunia, atau dalam melakukan suatu perbuatan itu kita harus berhati-hati. Dalam hal beriman kepada Rasul ini, kita tidak boleh mengagungkan salah satu Rasul dengan mengingkari Rasul lainnya. Artinya harus ada kesetaraan dalam pengimanan terhadap para Rasul. Harus pula ada kepercayaan bahwa semua Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Seperti itu ya. Berkaitan dengan kewajiban mengimani Rasul-Rasulullah ini, Rasul-Rasul Allah ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan nabi-nabi Allah. Nah, jadi kita dalam menjalani kehidupan itu kita harus punya iman, ya. Kita harus punya iman, ya. Bahwasanya iman itu merupakan suatu hal yang penting, sangat penting, ya, sangat penting bagi diri kita, karena tanpa kita mempunyai iman pun kita tidak akan menerima segala ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan para Rasul itu menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah pentingnya iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikat Allah, iman kepada para kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Jadi itu adalah pentingnya iman. Pentingnya iman. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan ibadah dan juga melakukan amal soleh ketika hidup di dunia. Allah mengutus seorang Rasul bagi tiap-tiap umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taut.
Artinya sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taut. Jadi para rasul itu mengajarkan kepada kita supaya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Makanya kita harus dalam melakukan suatu kegiatan setiap harinya hindari dari hal-hal yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu pengertian dari para Rasulullah. Ya, dari para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita mengirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mendoakan mengirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga kita semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.